Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan malam ini ya kita akan melanjutkan ya, membahas bab al-luqathah ya dari kitab Bulughul Maram, dan hadis yang akan kita bahas malam ini mulai hadis dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu. Bagi Bapak Ibu yang membawa kitab Bulughul Maram, silakan dibuka hadis dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu. Qal, dia berkata, jaa rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu anil luqatati. Datang seorang laki-laki menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang ini bertanya kepada Nabi tentang hukum barang temuan, anil luqathah. Lalu kata Nabi, ya, i'rib ifasoha wa wika'aha summa arribha sana. Nah, kata Nabi, i'rib ifasoha, ketahuilah, kenalilah ya, ifasoha itu wadahnya, wadah barang ya yang kita temukan. Misalnya barang itu ada dalam satu wadah gitu. Nah, ketahui, kenali barangnya, wadahnya, wa wika'aha, dan talinya. Summa, kemudian arribha, umumkan dia barang itu sanatan selama 1 tahun. Fa in jaa sahibuha, kalau datang pemiliknya maka berikan. Dalam 1 tahun ya kita umumkan. Lalu ada orang datang mengaku sebagai pemilik barang tersebut, maka berikan kepada orang tersebut ya. Nanti di dalam riwayat yang lain ya, Rasul menyuruh untuk memberikan kalau memang yang punya atau ada orang datang mengaku bahwa dia punyanya, dia yang memilikinya. Wa illa, kalau tidak ada, dalam 1 tahun sudah diumumkan tidak ada yang datang mengakui, fasya'nuka biha. Nah, maksud fasya'nuka biha itu, maka barang tersebut menjadi milikmu ya, fasya'nuka biha. Kemudian orang itu tanya lagi, fadhalatul ghanam, bagaimana dengan ya kambing yang hilang? Apa kata Nabi? Qal hiya laka au li akhika au lidzibi. Dia untukmu atau untuk saudaramu atau untuk serigala. Jadi kalau kamu menemukan seekor kambing gitu ya, ada 3 kemungkinan. Kambing itu kamu ambil, atau kalau kamu tidak ambil berarti nanti yang ambil teman saudaramu, atau kalau tidak akan diambil, dimangsa oleh serigala. Lalu yang ketiga dia tanya lagi, fadhalatul ibil, bagaimana dengan unta yang hilang? Nah, lalu Nabi tanya, qal malaka walaha, ma'aha siqauha wa hidha'uha taridul ma'a wa ta'kulus syajar. Nah, malaka walaha. Nah, ini ucapan yang menurut keterangan sebagian ulama
disampaikan oleh Nabi SAW dalam keadaan marah ya. Nabi terlihat nampak di wajahnya marah ketika ditanya tentang unta yang hilang, yang tersesat itu. Nah, artinya kalau unta beda sama kambing. Jadi ada urusan apa kamu dengan dia? Kira-kira begitu bahasa Indonesianya ya. Karena kata saya Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, malaka walaka itu pertanyaan yang tujuannya Rasul mengingkari. Artinya apa hakmu untuk mengambil unta yang tersesat atau hilang itu? Gitu. Nah, faghadiba hatta ihmarrat, sampai beliau marah Rasul, sampai wajahnya memerah. Ihmarra wajhuhu malaka walaha. Nah, jadi apa urusanmu gitu? Kenapa kamu ngambil dia? Nah, ma'aha siqauha wa hidauha. Kan unta itu jadi makna siqauha itu udah menyimpan ya ya makanan minuman, dia tidak akan kelaparan gitu. Karena dia sudah punya simpanan di dalam perutnya, wahidauha, dan dia punya sepatu. Artinya dia bisa jalan sendiri, dia bisa nyari makan minum sendiri. Taridul ma, dia akan kalau haus dia akan mendatangi air. Wa taqulu asyajar, dia juga akan makan dari pepohonan. Enggak kamu ambil juga dia kalau bahasa kitanya, kalau kamu menemukan ada unta tersesat hilang, kamu biarkan, dia akan tetap hidup. Gitu. Beda dengan kambing tadi ya. Kalau kambing, Nabi katakan laka auli akhika auli adzibi. Kalau unta bisa membela diri kalau ada serigala ya. Kalau kambing lemah. Nah itu. Hatta yalqaha rabbuha, sampai nanti pemiliknya sendiri yang menemukan si unta tersebut. Hadis muttafaqun alaih. Nah, di hadis berikutnya yang ketiga masih dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man awa dhalatan fa huwa dhalun ma lam yu'arrifha. Barang siapa yang mengambil ya dhalatan itu hewan yang hilang gitu ya. Dia ambil fa huwa dhalun, maka dia itu sesat. Dhalun itu ma'ilun anil haqqi wa asimun ya. Dia menyimpang dari yang hak, dia berdosa gitu ya. Kalau dia ada barang hilang lalu diambil, langsung dia miliki. Maka orang yang mengambil barang, tentu yang dimaksud barang di sini Bapak Ibu yang ada harganya ya. Barang yang ada harganya dia ambil, langsung dia nikmati misalnya. Nah, maka fahuwa dhallun, orang ini dianggap sesat. Malam yu'arrifha, selama dia tidak mengumumkan barang tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu di jalan nemu koper isinya uang sebanyak 300 juta, langsung Bapak Ibu simpan di rumah sendiri. Nah, dinikmati untuk beli macam-macam. Nah, maka kita itu dhallun, sesat kita. Sampai kita mengumumkannya selama 1 tahun. Baru nanti kalau sudah 1 tahun diumumkan, enggak ada yang ngaku, monggo. Mau 300 juta, mau 1 miliar uang yang kita temukan milik kita. Kalau kita sudah umumkan. Kalau tidak maka kita dianggap dhalun tadi. Malam yu'arrifha, hadis akhrajahu Muslim. Bapak Ibu, Oke. Mari kita perhatikan penjelasannya. Apa keterangan, apa faedah atau pelajaran penting dari hadis ini? Pelajaran penting yang pertama, Bapak Ibu dan jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan bahwa orang yang menemukan barang temuan, kewajiban dia adalah mengumumkan barang yang dia dapatkan itu, ya wadahnya, kalau ada tali ya talinya,
Nah, bahwa saya menemukan suatu wadah yang ada talinya gitu ya, kita sampaikan. Nah, supaya nanti pemiliknya itu oh ada ternyata yang menemukan gitu. Walaupun nanti tidak usah terlalu detail, ya, tidak usah terlalu detail. Misalnya kita tadi menemukan koper ya cukup besar. Ternyata ada uang 1 miliar dalam koper tersebut, misalnya ya. Kita umumkan, saya menemukan koper di daerah ini, sekitar pagi misalnya. Bagi yang memilikinya silakan temui saya. Nah, udah nggak usah dirinci kopernya warna biru atau warna oranye, nggak usah. Apalagi kalau kita hitung dulu, oh ternyata 1 miliar isinya. Boleh kita hitung, cuman nggak usah diumumkan. Isinya misalnya saya menemukan koper warnanya orange, isinya uang 1 miliar. Nanti kalau begitu banyak yang ngaku-ngaku. Pak Bambang Raharjo ngaku, Pak Bambang Eko Towo ngaku, itu bahaya. Ya, jadi tidak usah sedetail itu. Nah, intinya saya menemukan sebuah koper. Nah, di daerah ini misalnya di pinggir sawah. Ketika saya lari pagi, jam 6 pagi misalnya. Nanti kalau ada orang ngaku, Pak itu koper saya. Nah, kita bisa uji. Mohon maaf, kopernya warnanya apa, Nje? Nah, kalau dia betul pemiliknya, kira-kira bisa menjelaskan atau tidak? Bisa. Nah, lalu kita yang kedua, isinya apa ya, Pak ya? Kalau dia bisa menjelaskan, tepat, isinya uang, Pak. Nah, berarti memang itu punya. Kalau udah begitu, enggak usah kita minta dia bersumpah, enggak usah. Gak usah wallahi itu punya saya, nggak perlu. Nah, ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Jadi mengumumkannya tidak usah terlalu rinci. Oke. Baik, itu caranya ya. Kemudian selama si penemu barang tadi ya memegang barang temuan, maka dia wajib menjaganya. Nah, wajib menjaganya sampai selama 1 tahun lamanya. Dan tadi wajib diumumkan selama sanatan kamilah, 1 tahun sempurna. Fi majami'in nas, fi makanin wujudiha. Diumumkan 1 tahun full di tempat orang-orang banyak yang bisa diakses oleh orang banyak. Ya kalau zaman sekarang, kemarin kita ada singgung ya, bisa lewat TV, lewat radio, lewat grup-grup WhatsApp, lewat Facebook, lewat macam-macam medsos yang kita punya diumumkan. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, udah tidak usah juga tiap hari. Ya, kan pengumuman kita taruh di Facebook kita misalnya 1 kali naruh kan udah selesai. Mau diulangi lagi nanti pekan depan umumkan lagi boleh. Enggak usah tiap hari gitu kan. Nah, itu. Yang jelas kita mengumumkan di tempat-tempat yang bisa diakses oleh orang banyak. Nah, dan hadis ini sekaligus menunjukkan kalau pemilik barang tersebut datang dan dia bisa menggambarkan sifatnya secara detail seperti yang kita ambil itu dengan tanda-tandanya, maka kita berikan barang tersebut tanpa perlu meminta sumpah dan lain sebagainya. Ya kemarin kan, gimana kalau saya minta persenan? Nah, ini kan saya temukan kopermu isinya uang 1 miliar. Berapa persen? 5%, 10%? Nah, nggak usah. Udah kita kasihkan. Nah, kalau dia ngasih alhamdulillah, kalau tidak ya sudah itu milik dia kan gitu. Nah, ini alhamdulillah ala kulli hal. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Kemudian hadis ini juga menunjukkan jika barang yang kita temukan sudah kita umumkan 1 tahun dan tidak ada pemiliknya, baru tadi kita boleh menggunakannya. Jadi milik kita, ya. Jadi milik kita. Terus kalau yang punyanya sudah kita nikmati, misalnya 1 M, ada 1 tahun kita umumkan, lalu kita belanjakan, beli motor, ya misalnya, lalu beli tanah misalnya. Kemudian ada orang datang, ya setelah
1 tahun 1 bulan kita udah belanjakan uang itu. Nah, ada pemiliknya datang. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, sebagian ulama mengatakan ya kembalikan sisanya kalau memang ada sisa. Gitu. Atau dia kembalikan kalau itu berupa barang, kita sudah belikan tanah. Aduh maaf, kan udah 1 tahun saya umumkan, sudah saya belikan tanah di sana. Ini sertifikatnya, silakan kamu ambil. Nah gitu. Nah sebagian ulama mengatakan seperti itu, kembalikan. Annahu yajibu raddaha, dia wajib mengembalikan. Walaupun sebagian yang lain, yuk kalau sudah tahu 1 tahun ya selesai. Kan itu tamlik ya, kita sudah memiliki kan sudah 1 tahun. Ada 2 ya, ada 2 pendapat. Nah, lu kan itu punya saya. Ya, saya sudah melakukan kewajiban saya sebagaimana ditetapkan oleh syariat bahwa orang yang menemukan barang kan harus diumumkan selama 1 tahun. Dan memang kita betul-betul sudah mengumumkan. Buktinya kan kamu tahu, makanya kamu datang ke rumahku kan. Nah, aku itu menunjukkan aku sudah umumkan. Nah, tapi kamu sudah telat sebulan. Nah, baru datang. Nah, uangnya sudah terpakai misalnya. Nah, ini ada 2 ya. Pendapat terkait dengan hukum kalau sudah lebih 1 tahun kemudian ada orang datang mengaku bahwa dia pemiliknya, maka sebagian mengatakan kembalikan. Kecuali kalau yang sudah habis dipakai makan misalnya, udah nggak ada wujudnya, nah itu udah selesai. Tapi kalau yang masih ada wujudnya, motor, mobil misalnya, ya ini sudah saya belikan ini. Iya, kalau sudah 1 tahun itu sudah halal digunakan. Cuma tadi kan pertanyaannya, kita sudah gunakan, katakanlah 1 tahun 1 bulan, ada orang datang, Pak Nun Sewu itu koper punya saya. Kita tanya warnanya apa, dia bisa menjawab pas, warnanya oranye Pak. Isinya apa? Uang 1 miliar Pak. Oh maaf Pak, udah saya belanjakan gitu ya, kan sudah 1 tahun. Nah, dalam hadis Nabi kan arif hasanah, umumkan dia selama 1 tahun. Nah, lalu Nabi mengatakan tadi setelah arif hasanah apa? Wasa'nuka laha kan gitu. Wasa'nuka laha, dan itu ya menjadi milikmu kalau kamu sudah umumkan. Nah, itu. Tapi kalau tadi kan ada pendapat, ya udah serahkan aja barang yang kita beli. Uang itu bukan harta kita kan? Kecuali kalau kita mengumumkan butuh biaya ke TV, radio kan butuh biaya misalnya, ya kita sampaikan. Mohon maaf, saya umumkan 1 tahun ini, saya mengeluarkan uang sekian-sekian. Nah, kita sampaikan. Kalau memang dia mau mengambilnya ya. Tapi tadi sebagian yang lain, ya udah itu jadi milik kita. Argumennya kalau dia enggak itu barang saya, iya. Saya sudah umumkan 1 tahun. Kan kalau sudah 1 tahun, sudah halal ya. Saya nikmati. Kalau kita bertahan, nggak boleh diminta. Kalau kita bertahan, itu bagaimana? Tadi kalau kita mengikuti pendapat yang kedua, itu sudah halal. Wasa'nuka laha, ya itu. Nah, tapi kalau mengikuti pendapat pertama, ya kita kembalikan apa adanya. Sisanya berapa, lalu uang itu kita belanjakan untuk apa. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Kemudian yang terakhir, lalu kalau barang yang hilang itu adalah seekor domba atau kambing, itu boleh dimakan langsung, boleh disembelih. Ya, boleh dimakan. Kata tadi hiyalaka auli akhika auli lizibi. Kira-kira kalau yang menemukan itu serigala, dia bisa memelihara, menyimpan atau tidak? Kan enggak langsung dimakan. Nah, Rasul tadi menyamakan laka auli akhika au lizibi. Ini menunjukkan kalau kita menemukan kambing, anak kambing, domba, anak domba itu yang tidak bisa menjaga dirinya kalau diterkam serigala, maka kita boleh memakannya gitu. Nah, tapi kalau si pemiliknya datang, ja'a sahibuha qabla ayyakulaha al-multaqitu li akhdhiha. Nah, padahal ala annaha baqiyatun ala milki sahibiha. Kalau kita belum sempat menyembelihnya, pemiliknya datang, ya dia tetap menjadi milik si pemiliknya. Balikin. Tapi kalau sudah
terlanjur dimakan, udah. Kita tidak perlu mengganti apapun. Maka kata Imam Malik, la yudman, tidak perlu diganti dengan apapun. Nah, ini sekalian. Karena apa? Nabi menyamakan antara kita, saudara kita atau seriga. Tidak ada jaminan. Kita tidak harus mengembalikan karena udah terlanjur kita makan, kita sembelih. Itu Bapak Ibu dan Nyonya sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Lalu yang unta tadi, kalau unta tidak boleh diambil karena dia bisa menjaga dirinya sendiri. Termasuk kita menemukan burung, ya misalnya, burung bisa menjaga diri sendiri atau tidak? Burung yang sudah terbang. Tahu-tahu dia masuk ke rumah kita. Burungnya bagus, burung mahal lah ya. Nggak tahu burung mahal apa, cecak rawa. Itu ya kita terbangkan lagi karena dia bisa menjaga dirinya sendiri. Jadi ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, beberapa keterangan terkait hadis nomor 2 dan 3 dari bab al-luqatah. Baik, sebelum kami akhiri, apakah ya silakan Bapak Bang. Kalau ayam gimana, Pak? Nah, saya kan pernah, Pak, menemukan ayam. Ya bukan. Terus ayam datang ke rumah. ya tak sembelih. Terus saya ngomong. Tapi saya ngomong sama tetangga-tetangga, ini siapa yang kehilangan ayam? Udah saya sembelih, nanti saya ganti uang aja. Enggak ada yang ngaku. Iya. Ini gimana, Pak? Oke, baik. Tapi saya kesel ya, apa itu? Nelek Nelek itu loh. sembalangan. Ya. Ada ditangkap. Tak tangkap, tapi saya ngomong sama tetangga, saya yang kehilangan ayam siapa? Disembelih dulu apa diumumkan dulu? Saya sembelih dulu. Hah? Saya sembelih baru saya umumkan. Tapi nggak ada yang ngaku. Iya. Iya. Monggo Pak Gani. Kaitannya dengan barang temuan di masjid. Atau sebaliknya, kan ada kalau kita kehilangan barang di masjid. HP. Kan adalah bagaimana kaitan dengan hadis dilarang Mengumumkan barang hilang di masjid. Padahal ya hilangnya di masjid, Ustaz. Iya. Jadi bagaimana menerapkan hadis itu? Bahkan justru kita mendoakan supaya barangnya kan ditemukan. Kalau ada pengumuman barang hilang. Mengumumkan barang hilang di masjid. Ya. Ya. Nah, kemudian penemuan lagi misalnya di pusat perbelanjaan. Lalu kita menemukan itu langsung kita serahkan saja kepada security. Ya. Itu bagaimana? Kita nggak nanggung jawab lagi. Biar bebas. Mau penjelasannya. Baik, terima kasih. Ya. Tadi, saya memang pernah sih nemu uang gitu dan saya merasa terbebani memang. Mau soal nunggu 1 tahun, udah saya infakkan aja sama. Berapa? Ya, Jumlahnya berapa? 150. Wah, apa kalau cuma 150? Satu juta nggak? Tapi kan saya udah nggak ada beban itu loh. Iya. Itu boleh nggak? Oke. Ya baik. Pertama Pak Bambang ya, menemukan ayam. Tadi ayam itu sama seperti burung ya. Ayam Bapak Ibu, dia bisa menjaga dirinya sendiri atau tidak? Bisa. Itu sebaiknya jangan diambil. Maka tadi Rasul marah. Malaka walaha. Ya, malaka walaha. Ada urusan apa kamu dengan dia? Nah, apa hakmu gitu? Itu enggak boleh. Kalau dia nelek, ya tinggal diusir aja. Gitu. Nelek karena dia termasuk hewan yang bisa menjaga dirinya sendiri. Ya gitu. Jadi itu Pak Bambang. Ayam itu sebaiknya jangan langsung ditangkap, disembelih ya. Nah, tapi kalau anak kambing malah boleh tadi ya. Jadi itu. Kemudian Pak Gani tadi ya. Barang handphone hilang di masjid misalnya. Kita sebagai pemilik barang tersebut memang tidak boleh mengumumkan kehilangan barang di masjid. Kita selaku pemiliknya, kita umumkan, Bapak Ibu barang siapa yang menemukan handphone saya tolong dibalikin kan itu. Itu nggak boleh. Kita selaku pemiliknya tidak boleh mengumumkan barang hilang kita di masjid. Maka didoakan tadi supaya tidak ditemukan barangnya. Kalau yang mengumumkan yang punya. Nah, kalau lewat marbot misalnya. Nah, kalau dia tanya sama marbot boleh, Pak, nun sewu, saya kehilangan HP di masjid tadi ketinggalan. Itu boleh. Itu boleh dia. Nah, terus marbot misalnya boleh dia memajang
di etalase gitu ya, atau pengumuman di etalase ditempel. Barang siapa yang kehilangan HP silakan temui marbot masjid ini. Itu nggak masalah. Yaitu. Nah itu bahkan tadi fi majami'in nas itu termasuk di masjid-masjid. Tapi umumkannya bukan diumumkan di speaker masjid bukan. Tapi diumumkan di tempel. Di papan pengumuman. Itu dibolehkan. Karena masjid termasuk majami'un nas ya, tempat berkumpulnya manusia. Yaitu Pak Gani. Nah, yang dilarang oleh Nabi itu kita teriak-teriak ngumumin di masjid. Kita yang kehilangan teriak-teriak ya, bapak-bapak, ibu-ibu, siapa yang menemukan HP saya ketinggalan, apalagi pakai halo-halo gitu ya. Nah, itu yang nggak boleh. Ya, tapi kalau dia tanya sama marbot itu nggak ada masalah. Yaitu. Yang menemu. Gimana? Yang menerangkan, yang menemukan boleh. Enggak. Nah, sebaiknya yang menemukan cukup diumumkan lewat tulisan. Kan kadang-kadang ada masjid ditemukan handphone di masjid ini. Nah, bagi misalnya sholat zuhur ramai gitu orang banyak. Bagi yang merasa memilikinya silakan menghubungi marbot misalnya. Nah, itu sebaiknya tidak diumumkan seperti itu. Nah, cukup diumumkan di papan pengumuman gitu. Nanti kalau memang ada orang merasa kehilangan, dia akan menemui marbotnya. Yaitu. Itu etika ya, ketika siapapun yang menemukan barang di masjid lalu mengumumkan. Nah, etikanya dia tempel saja, tidak di halo-halo gitu ya. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga tadi apa Pak Gani? Menemukan barang misalnya di pusat perbelanjaan. Oke ya. Ini udah serahkan saja pada seperti. Ya boleh. Nah boleh. Itu tidak ada masalah ya, kita membantu menyelamatkan barang orang lalu kita kasihkan ke security. Nah cuma nanti kalau udah di tangan security itu tanggung jawab dia kan. Mungkin aja ketemu iPhone 16 misalnya. Nah pas security ini saya menemukan ini tadi di lantai sekian. Oh nanti security paling terima kasih Pak. Habis jenengan pergi, yang nggak tahu kita kan apa yang akan dia lakukan. Kalau dia jujur, dia akan mengumumkan. Dia mungkin sampaikan ke manajemen ditemukan barang. Nah kalau di mall boleh saja diumumkan di mall ya, kan bukan masjid mall ya. Nah jadi itu boleh di manajemen mengumumkan barang yang ditemukan ya. Nah, itu lebih aman untuk kita daripada kita ambil iPhone-nya lalu kita umumkan selama 1 tahun. Tapi kalau mau sabar ngumumin nggak masalah. Jadi itu. Kemudian yang terakhir Pak Singgi tadi ya, menemukan uang 150.000. Nah itu ada 2 pilihan. Kemarin kita udah bahas ya, mana lebih afdol, apakah kita ambil uang itu atau kita biarkan. Uang 150.000 itu adalah barang yang kemungkinan orang yang kehilangannya mencarinya lagi atau tidak? Ya kan? Mencarinya lagi. Maka setiap benda yang kita temukan dan kemungkinan pemiliknya mencari, itu ada 2 kemungkinan. Boleh kita biarkan, boleh kita ambil. Nah, lalu pertanyaannya ayyuhuma afdal? Mana lebih utama? Mengambilnya lalu kita sedekahkan atau membiarkannya? Nah, itu tergantung. Ada saatnya mengambil lebih utama. Jika kita mampu menjaganya dan kita sanggup mengumumkannya. Menjaga karena itu adalah harta milik saudara kita. Itu keutamaan kalau kita ambil, kita jaga, kita umumkan. Nah, atau kalau kita pas butuh uang, khawatir kita menggunakan uang tersebut, kalau nunggu setahun kelamaan, gitu ya, biarkan, jangan diambil. Kalau kita ambil, kita sedekahkan, itu bukan pilihan. Ya, pilihannya ambil, selamatkan, dijaga, atau biarkan. Itu yang terbaik. Al-afdal tarkuha au akhduha, ya, diambil tapi untuk diumumkan. Jadi pilihan antum bukan termasuk alternatif itu. Mengambil lalu mensedekahkan atas nama yang punyanya. Jadi itu.
Nah itu lebih baik kalau antum nggak bisa menjaganya, antum biarkan saja. Siapa tahu ternyata pas antum pergi yang punya balik lagi ketemu kan? Kan kita nggak tahu. Tunggu dulu. Nah atau kalau mau bersabar ya tunggu kan itu. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Uang toh. Nggak ada yang lain. Terus lacak, itu akhirnya tahu tempat apa kulitnya. Karena saya tanya dari Sandi. Kemudian oh ya, tapi sekarang sudah pulang. Oh ya, jadi saya. Kok udah pulang terus antum bilang apa? Jadi saya ini. Enggak, isinya berapa uangnya? Isinya dolar banyak sekali. Oke. Kalau Ya. kalau 2 juta ada. Ya. Dalam yang akhirnya ya tuh kayak kopi-kopi di Malioboro. Oke. Orang saya kasih. Oke, baik. Ya itu tindakan yang tidak sesuai tuntunan syariat. Ya harusnya diumumkan. Orangnya sudah ada. Orang tapi sudah diulang ke Australia. Ya apalagi kalau tahu orangnya kan bisa dilacak gitu. Sudah saya lacak. Ya paksa pulang ke Australia. Dia kan pasti punya namanya guide kan, ya kan? Hotelnya tahu dia pasti akan ada datanya. Harusnya seperti itu. Belum tahu ilmunya. Ya. Tapi saya bagi-bagikan. Walaupun dibagi-bagikan sama tadi disodakokan. Pak Sigit nggak kebagian. Berarti Pak Antun lebih parah dari asing. Gitu. Warungku itu kan dapat uang recan itu loh. Tak kumpul sampai buka sampai sekarang itu udah ada satu populasi. Udah lumayan banyak itu enak gimana? Uang apa itu? Recan ada 500-an, 1000-an. Orang jatuh. Enggak tak apa-apa cuma tak lumpukin masukin ke toples lumayan dan hampir penuh. Ya, boleh. Kalau nilainya kecil, misalnya 1000, bahkan 1000, 2000. Kemarin kita udah bahas ya. Barang yang uang atau barang yang kita temukan nilainya kecil, yang secara umum orang kalau kehilangan itu dia tidak akan ngambil lagi, nyari lagi, itu boleh langsung diambil. Gitu. Jadi antum mau apain? Mau kasihin ke saya nggak masalah. Ya, mau antum gunakan boleh, nggak ada masalah ya. Nah, atau bagi dosa. Iya, ya mau dimasukkan uang infak silahkan. Dinikmati juga boleh ya. Jadi baik Bapak Ibu. Iya. Gimana? Iya. Oh kita menerima kiriman ke rekening kita gitu. Jadi ada orang ngirim ke rekening kita. Lumayan 700 juta gitu ya. Oh gitu. Nah itu bagaimana? Ya sebaiknya datang ke pihak bank ya. Saya dapat transferan dari nomor ini. Saya nggak kenal ya. Minta datanya ini dari nomor siapa dan seterusnya. Nah, itu yang terbaik kita laporkan. Nah, apalagi nilainya besar. Tapi kalau nilainya cuma sedikit, udah lama Pak Samsun. Kasusnya udah lama maksudnya. Jangan-jangan ini jenengan kolega jenengan itu. Oh enggak. Oh sudah Pak Samsun cek. Sudah kalau sudah dicek dilaporkan ke bank. Daripada nganggur 3 bulan di Amerika negara gitu ya. Jadi itu. Ya bisa jadi kolega kita gitu ya, dia transfer tapi nggak mau ngomong kan gitu. Saya pernah juga gitu. Pas COVID ada uang masuk lumayan. Ini dari siapa ya? Tapi akhirnya saya tahu, oh dari si Fulan. Cuman dia nggak mau ngomong kalau dia sudah transfer uang. Tapi saya tahu, saya lacak, oh dari Pak Fulan ya, ada, saya kenal dia. Yaitu mungkin ya. Enggak bilang terima kasih gitu. Ya, saya bilang terima kasih. Bahkan Lebaran kemarin, lu tahu-tahu ada uang masuk.
1 juta gitu. Ini dari siapa ya? Saya lacak, oh dari Pak Fulan. Terus saya WA, Pak terima kasih ya. Oh J gitu. Nah, kan ada datanya, nomor rekening sekian, atas nama Pak Fulan kan gitu. J itu. J baik itu Pak Samsun ya. Tadi jenengan sudah melaporkan ke pihak bank, ya itu sudah langkah yang tepat ya. Oke, wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta jemaah sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.